Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal imamil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah wa rahimani Allah wa iyyakum. Mudah-mudahan kita segar sampai selesai dars. Kalaupun terkantuk-kantuk tidur sedikit enggak apa-apa. Masih bagian dari istiqomah karena masih hadir untuk belajar, itu proses istiqomah. Baik, pembahasan selanjutnya tentang makruhat shalah, hal-hal yang dimakruhkan di dalam salat. Pertama, membatasi diri hanya membaca Al-Fatihah pada 2 rakaat pertama. Karena ini menjadi sunnah secara umum. Ya, menjadi sunnah secara umum. Ya, Nabi SAW yang senantiasa membaca surah setelah membaca Al-Fatihah. Dan tidak nampak dari orang yang hanya mencukupkan diri membaca Al-Fatihah kalau dia sholat sendiri, kecuali sifat baik, ya, sifat pelit sekali dia dalam sholatnya. Sementara sholat itu kembali masalahnya untuk dia, bagaimana hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan ada keyakinan batin di sebagian masyarakat itu, ya, sebagian orang-orang yang belajar tarekat yang menganggap bahasanya kalau di luar sholat wajib, sekedar sholat sunnah, itu cukup baca bismillah. Baca bismillah. Saya punya pengalaman. Waktu masih remaja umur di SMP, sebelum pindah rumah, imam masjid dekat rumah itu udah tua. Masya Allah. Kalau sholat wajib jelaslah bacaannya, tapi giliran sholat sunnah gerakannya lambat seperti orang khusyuk. Jadi begitu berdiri, mungkin kita bisa hitung nggak sampai 5 hitungan, 1, 2, 3, 4, 5 udah rukuk. Terus makin lagi posisi rukuknya itu turun pelan. Setelah begitu ketemu posisi pas, langsung kayak mantul gitu. Kayak mantul, mengesankan khusyuk. Kan? Cuma kalau kita nggak perhatikan baik-baik, ini sebenarnya nggak ada tumaninanya. Karena keril gorok kata Nabi SAW, seperti patokan ayam. Nah, jadi ada yang sebagian belajar tarekat itu keyakinannya seperti itu. Dalam sholat sunnah tidak perlu membaca Al-Fatihah, cukup dengan basmalah. Kemudian yang kedua, mengulang-ulang Al-Fatihah karena ini menjadi sunnah. Ya, walaupun penyusun menyebutkan bahwasanya boleh mengulangnya karena suatu hajat. Sebagian para ulama ada yang memberikan fatwa kalau dia mengulang Al-Fatihah 2 kali batal. Di antara yang ekstrem. Yang antara ekstrem yang berpendapat tentang masalah mengulang Al-Fatihah. Nah, kalau misalnya dia mengulang mungkin karena kekhusyuan misalnya, ya, dan sebagian kadang orang itu ya hatinya terlalu lemah, sekedar membaca Al-Fatihah karena dia paham maknanya, dia bisa menangis. Ketika dia menangis, dia untuk memperbaiki emosinya nahan, dia mengulang pada sebagian ayat itu tidak apa. Demikian pula pada surah-surah yang lainnya. Dan kalau dia mengulang-ulang karena was-was, disepakati makruhnya dan hendaknya ditinggalkan. Karena salah satu cara untuk melawan was-was adalah meninggalkannya. Meninggalkan was-was tersebut. Seperti orang yang setiap kali habis wudu, setiap kali habis sholat sunnah, rasanya saya buang angin. Ada orang yang biasa terkena was-was. Setiap kali habis wudu, jangan sebentar, rasanya saya buang angin. Sebagian mengalami was-was seperti itu. Ya, solusinya adalah dia tinggalkan dan dia tidak pedulikan was-was. Dia kerjakan sholat. Kemudian yang ketiga, menengok sedikit dalam sholat tanpa alasan. Berdasarkan sabda Nabi SAW tentang menoleh. Kata Nabi SAW, "Wa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan bi salatil abdi." Dia adalah curian yang dicuri oleh syaitan dari sholat hamba.
Kalau noleh-noleh gitu ya, noleh-noleh ringan. Tetapi dibedakan dengan namanya musyaratun nazar. Ada jelas, ada penyebutannya itu pandangan yang mencuri. Wa ana usarikun nazar. Kalau nggak salah hadisnya Hudzaifah, hadisnya Mu'adz bin Jabal. Kata beliau, Nabi SAW masuk ke masjid dan saya melihat kepada beliau usarikun nazar. Saya melihat dengan bahasa saya mencuri pandang. Kalau mencuri pandang kan, ya posisi kepalanya ke depan, tapi matanya oleh samping. Nah, gitu. Itu tidak mengapa, tidak membatalkan sholat. Nah, adapun kalau dia suka lihat-lihat, noleh-noleh sedikit-sedikit, itu yang makruh. Dan dikatakan adalah curian yang diambil oleh syaitan. Nah, sama saja entah dia sekali, dua kali, ataupun berapa kali. Tetapi ketika hal tersebut ada hajat misalnya, seorang yang sholat sendiri menggendong bayinya, kan gitu. Ketika dia harus sujud, dia letakkan. Nah, bangkit dari sujudnya kan dia kadang harus melihat bayi. Apalagi mungkin bayinya itu sudah mulai merangkak. Karena dalam beberapa keadaan itu kita dapati sholat berjamaah. Anaknya udah balita, sebagian udah jalan. Begitu ditaruh salam, tiba-tiba salam kedengaran suara anak kecil menangis. Bingung sudah, di mana bapaknya? Ya, mungkin di dalam satu shop, anaknya penasaran pindah ke bagian shop yang lain. Jalan. Ya, pasti orang tuanya itu bingung. Kalau dia masih dalam satu barisan shop, masih memungkinkan dia mengawasi anaknya. Anak saya lari ke ujung sana. Jadi kalau udah pindah, ini pasti lebih merepotkan. Dan dalam beberapa keadaan sholat jamaah itu saya pernah dapat. Begitu salam, nangis, dengar suara anak kecil menangis, nyari bapaknya. Ada yang masih sementara sholat, nangis, nyari bapaknya. Nah, dia lari-lari di seputaran shop, giliran berhenti bingung dia ngeliat yang mana bapak saya. Akhirnya dia menangis. Nah, jadi kalau sekedar menoleh karena ada hajat, maka hal tersebut boleh. Belum lagi biasanya dia sholat, tiba-tiba ada yang merasa mengganggu di kakinya. Tidak mengapa dia menoleh. Kenapa? Ya kita nggak tahu. Mungkin saja ada binatang yang berbahaya. Seperti ada kasus di tempat itu. Pernah suatu waktu kami sholat, nah itu om yang bareng biasa di masjid itu mendapati kalajengking datang mendekati kakinya. Untung dia noleh. Kira dia tahu kalajengking. Coba dia nggak menoleh, gangguan itu syaitan. Habis itu mungkin dipatok kalajengking. Enggak, hal tersebut itu boleh. Cuman garis bawahnya adalah tanpa hajat. Kemudian yang keempat, memejamkan kedua mata dalam sholat. Karena hal ini dikatakan mirip dengan perbuatan orang-orang Majusi saat menyembah api. Ya. Secara nas tidak ada nas yang sharih, yang jelas tentang larangan menutup mata ketika sholat. Bahkan dalam sebagian mazhab itu mereka menganggap tidak mengapa dia menutup mata. Kalau menutup matanya itu lebih membantu dia untuk khusyuk. Jadi secara nas yang sorry tidak ada. Namun sebagian para ulama mengatakan tidak bolehnya karena adanya bentuk tasyabbuh. Sementara di antara kaidah syariat kita itu adalah menyelisihi ahlul kitab. Termasuk di antaranya asal muasal disyariatkannya mewarnai rambut. Kata Nabi SAW, Innal yahuda wal nasara la yasbigun fakhalifuhum. Orang Yahudi dan Nasrani itu mereka tidak mewarnai rambut, maka selisihi mereka. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika berhasil menaklukkan Romawi, beliau melihat di antara bentuk hal yang banyak menyerupai orang-orang Nasara ketika itu dengan kaum muslimin adalah model rambut. Sehingga beliau menegaskan bahwasanya yang muslim itu belah tengah. Nah, sehingga dengannya dijadikan tanda ciri khusus tentang orang-orang muslim. Begitu juga tentang masalah melihara jenggot. Nabi SAW khaliful musyrikin.
as-syawarib wa akhu al-liha. Selisilah orang-orang musyrik. Ya, rapikan kumisnya dan biarkan jenggotnya. Itu salah satu prinsip dalam syariat, menyelisihi ahli kitab. Dan masalah memejamkan mata itu ijtihad. Ijtihad, tidak ada nas sharih dari Nabi SAW tentang larangan menutup mata. Nah, yang kelima, meletakkan atau menempelkan kedua lengan di lantai saat sujud. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "I'tadilu fi sujud wa la yabsut ahadukum bi ra'ihi in bisa talaka." Ya. Nah, bersikap seimbanglah dalam ketika sujud, dan jangan seorang itu meletakkan itira'nya, lengannya, sikunya ke lantai sebagaimana binatang buas. Atau sebagaimana anjing meletakkan tangannya ketika duduk. Jadi orang kalau sujud nggak boleh rapat sikunya ke lantai. Dia harus angkat. Nah, di antara bentuk sunnahnya adalah diangkat dan dilebarkan. Sampai disebutkan dikatakan hatta yabdua wa yadhibri. Nabi SAW ketika sujud belum melebarkan lengannya sampai kelihatan putih ketiak beliau sallallahu alaihi wasallam. Cuman ini kalau antum sholat sendiri dan jadi imam. Kalau sholat berjamaah jangan. Musyrik kalau sholat. Apalagi kalau lupa pakai deodoran, nanti takut semerbak. Ya, udah. Baik, kemudian di antara sifat sujudnya Nabi SAW, beliau juga mengarahkan jarinya ke arah kiblat. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam adalah melakukan perbuatan sia-sia dalam sholat. Maksudnya hal-hal yang di luar tidak ada kaitannya dengan sholat. Karena yang asal dalam sholat itu inna fis sholati asyughla. Sungguhnya dalam sholat itu ada kesibukan yang sangat sibuk. Kemudian yang ketujuh, bertolak pinggang. Nah, Nabi SAW ayyusalli ar-rajulu mukhtasiran. Nabi SAW melarang suatu orang itu sholat dalam keadaan bertolak pinggang. Apa yang maksudnya? Ya begini, bertolak pinggang. Nah, dan ini ada dalam sebagian masyarakat. Kalau saya di tempat asal saya itu, saya ketemu beberapa orang yang kalau sholat itu malah bukan menyerupai tolak pinggang, tapi mereka sebenarnya meletakkan tangan itu di sebelah kanan. Alasannya ya karena Nabi SAW ketika perang dulu meletakkan posisi tangannya sebelah kanan jadi dekat dengan pedangnya, sehingga ketika musuh menyerang mereka sudah dalam kondisi siap. Itu mungkin kondisi perang. Cuman terkait dengan masalah meletakkan tangan, kita sudah pernah singgung bahwasanya tidak ada nas yang sahih yang kuat ya, walaupun sebagian ada mengatakan yang sahih, yang hasan, namun secara umum tidak ada nas yang sahih mengatakan tentang posisi tangan yang benar ketika kita sholat. Maka boleh di dada, boleh di atas perut atau pas di atas perut, atau boleh di bawah pusat. Nah, selanjutnya sadal. Sadal itu adalah menutup mulut dalam sholat. Sadal dan menutup mulut maksudnya. Ya, nah Rasulullah SAW al-sadal fi shalah wa ayyaghati ar-rajulu. Rasulullah SAW melarang seseorang sadal. Sadal itu menyeliputkan kain kedua pundaknya dan tidak mengembalikan kedua ujungnya ke kedua pundaknya. Maksudnya terurai ke bawah. Jadi dia pakai kain mungkin atau selendang, pakai tutup, menjuntai ke bawah. Itu namanya sadal. Nah, salah satu ulama mengatakan kenapa dilarang? Karena takutnya sadal itu masuk dalam kategori isbal. Karena ketika misalnya mereka ruku, kainnya itu pasti menjuntai ke bawah, kena lantai.
Kemudian menutup mulut. Yang menutup mulut diantaranya tidak membaca, tidak membaca. Masuk diantaranya juga ketika tidak ada hajat, ya tidak boleh memakai masker karena bagian dari menutup mulut. Yang 9, mendahului imam. Ya, bahwasanya Nabi SAW, "Ama yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam ayaj'al Allahu ra'sahu ra'sa himarin aw yaj'al suratahu surata himar." Tidakkah takut seorang di antara kalian yang mengangkat kepalanya sebelum imam, Allah akan merubah kepalanya menjadi kepala keledai atau menjadikan bentuknya seperti bentuk keledai. Nah, ini Masya Allah, ini ada kisah tentang hadis ini. Disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah tentang ada seorang muhaddis yang beliau kalau mengajar kepada muridnya selalu mengajar di balik tirai. Sampai sudah sekian lama muridnya pun bertanya, kenapa engkau selalu mengajar di balik tirai? Maka Abu Uya pun saya bercerita tentang kisah. Saya dulu ketika saya pertama kali mendengar hadis ini, tidakkah seorang di antara kalian takut kalau dia mengangkat kepalanya sebelum imam, Allah akan berubah menjadi kepala keledai. Maka saya pun ragu, bagaimana kok bisa? Kok Allah tega? Akhirnya saya pun dengan sengaja mengangkat kepalaku mendahului imam. Dan seperti inilah yang kau dapati wahai anakku, kata muhaddis tersebut. Dibuka tirainya, kelihatan mukanya bukan keledai. Itu. Dan ini kisah yang sering dibawakan oleh para ulama tentang ancaman berbahayanya orang menyelisihi perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sekali seorang alim pun bisa kena. Apalagi kalau kita hanya orang-orang biasa. Dan subhanallah, andai kata mungkin, ya pasti ada hikmah di mana Allah Subhanahu Wa Taala kenapa memilih orang yang sekelas alim ahli hadis yang dirubah wajahnya. Ya, karena mungkin karena beliau punya ilmu dan Allah mungkin ingin jadikan pelajaran bagi orang-orang awam yang lain. Karena andai kata ini langsung serta merta, tidak peduli siapapun dia, atau mungkin kita akan dapati banyak orang-orang berwajah keledai. Karena ada banyak kejadian di masyarakat yang mereka itu sholat dengan imamnya kayak balapan. Ya, kayak balapan. Kemudian selanjutnya isbatul asabi. Yang 10, menyilangkan jari jemari. Ya. Dan menyilangkan jari jemari ini secara khusus ketika Nabi SAW menyebutkan, amma ahadukum lan tazalu fis shalah man tadhara shalah. Adapun seorang kalian itu senantiasa dianggap dalam keadaan sholat selama dia menunggu waktu sholat. Fala yushabbikanna baina asabihi. Maka jangan dia silangkan jari jemarinya. Ya, seperti misalnya orang datang ke masjid, duduk menunggu sampai isya, duduk silahkan duduk, tapi jangan dia duduk sambil menyilangkan jari jemarinya. Silangkan jari jemarinya. Ini sampai sekarang pun belum diketahui hikmahnya apa. Tapi kalau mendapati kondisi yang sekarang ada bentuk penyerupaan dengan orang-orang Nasrani ketika mereka berdoa. Walaupun ya bentuk berdoa seperti itu baru belakangan. Karena asalnya Nasrani itu mereka sholat sebagaimana sholatnya Muslim. Ya, hanya beda pada sebagian gerakan dan bacaannya. Mereka itu nggak punya Al-Fatihah. Karena di antara kekhususan umat ini adalah kita diberi surat Al-Fatihah. Jadi mereka tidak pakai Al-Fatihah. Nah, sama seperti misalnya begini. Sementara berpikir, mencoba mencerna, itu tadi Ustaz ngomong apa ya? Saya ada burhan. Nah, itu jangan. Ya, jangan. Ini di luar sholatnya. Dan secara khusus nas hadisnya itu tatkala kita menunggu waktu sholat yang berikut. Ada pun selainnya kata para ulama boleh terserah. Mau dia di luar masjid begini boleh silakan. Ini khusus ketika dia menunggu waktu sholat. Dan kalau menunggu waktu sholat sudah tidak boleh. Yang mana katanya menunggu waktu sholat itu orang masih dianggap sholat. Itu tidak boleh. Maka lebih tidak boleh lagi ketika dia kerjakan di dalam sholat. Cuman sampai sekarang pun kita masih belum dapat gambaran. Ngapain orang sholat bersedekap tiba-tiba begini? Wallahu a'lam.
Cuman ya begitulah para ulama membahas permasalahan fikih itu sampai kepada poin-poin yang mungkin belum pernah terlintas di pikiran, itu mereka keluarkan. Karena itu kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, tidak ada ilmu yang paling mengasah kecerdasan seseorang selain ilmu agama, ilmu fikih. Kenapa? Karena di dalam ilmu tersebut mereka menjabarkan banyak permasalahan di dalamnya. Kemarin ada salah seorang ulama itu, Syekh Musa Al-Nasr kalau tidak salah, beliau menulis faidah tentang surah Yusuf kurang lebih 100-an lebih faidah dari surah Yusuf yang bisa diambil pelajaran dari surah Yusuf. Kira-kira kalau kita sekedar membaca surah Yusuf, apa yang bisa tergambar? Tidak banyak, mungkin 1, 2, 3 faidah. Dan beliau bisa mengambil kesimpulan sebanyak ratusan. Bagaimana tentang hadis Nabi SAW? Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat itu masuk dalam banyak bab dalam ilmu fikih. Ya kalau kita hanya baca sepintas, oh ini cuma khusus untuk niat. Padahal dia masuk dalam banyak bab ilmu fikih. Nah, ini melebar sedikit di luar dari bahasa. Yang ke-11, menahan atau memegang rambut dan kain berdasarkan hadis Ibnu Abbas. Nah, kami diperintahkan umirna nasjuda ala sabati a'dha. Kami diperintahkan sujud di atas 7 anggota sujud. La yakuffu thawbahu wala sya'rahu. Dia tidak menahan pakaiannya atau rambutnya. Maksud kata menahan itu entah dipegang atau dilipat. Ini yang banyak dipahami dari para pensyarah hadis. Jadi maksudnya dilipat itu kalau lengannya panjang misalnya begini, dia gulung. Waktu sholat ini nggak boleh. Nah begitu juga sebagiannya, karena ada hadis di mana Nabi SAW bersabda, la yaqbalullahu salata rajulin musbir. Allah tidak menerima salat seorang yang isbal. Walaupun hadisnya tidaklah kuat, tidak sahih dari Nabi SAW. Sehingga ada perbuatan sebagian di antara kita, sebagian masyarakat, kalau mereka sholat itu celananya digulung di atas mata kaki. Entah dia memahami hadis tersebut atau tidak. Namun yang benarnya tidak perlu digulung, tidak perlu digulung karena bagian dari larangan. Cuma yang perlu dipahami, larangannya adalah sifatnya makruh dan tidak mempengaruhi sah tidaknya sholat. Begitu juga ada yang memaknai tentang masalah rambut itu, kalau dia sujud, ya nggak usah diangkat rambutnya, biarkan saja dia sujud di atas rambutnya. Nah kalau begitu ngapain kita pakai peci? Jadi peci itu kias kepada sorban. Ya Nabi SAW sholat pakai sorban. Nah yang selanjutnya, salat saat ada hidangan. Kata Nabi SAW, la salat bi hadratit ta'am wala wa huwa yudafi'u al-khutan. Tidak ada salat tatkala makanan telah terhidang dan tidak pula tatkala dia didesak oleh 2 buah kotoran. Ini telah kita singgung. Karena terlalu banyak pertanyaan, akhirnya kita skip lompat dalam bab selanjutnya. Nah, tidak ada salat, maksudnya tidak ada salat yang sempurna ketika dalam kondisi seperti ini. Nah, dan masalah sah tidaknya itu kembali kepada sejauh mana dia didesak oleh kotorannya atau didesak oleh rasa laparnya. Kadang seorang saking laparnya makanan terhidang, kalau dipaksa sholat nggak bisa konsentrasi, ya nggak bisa konsentrasi. Nah maka ketika itu lebih afdal dia makan. Tapi kalau dia masih bisa menahan dan tidak juga begitu lapar, lebih baik dia dahulukan salat. Nah begitu juga kalau didesak oleh 2 buah kotoran. Kalau sebelum sholat, afdalnya dia selesaikan hajatnya. Tapi kalau sementara sholat dan dia masih bisa menahan, maka hendaknya dia tahan. Tapi kalau dia sudah tidak bisa tahan, yang benarnya kita katakan jangan batalkan sholatnya, tapi dibatalkan jamaahnya. Amin. Gimana penjelasan kemarin? Jangan batalkan sholatnya, tapi yang dibatalkan adalah jamaah. Jadi dia sholat sendiri. Kemudian yang ke-13, mengangkat pandangan ke langit. Di mana Nabi SAW bersabda, la yantihanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama'i
fis shalah aw la yakhtifanna Allahu absarahum. Ya, benar-benar kaum itu berhenti dari mengangkat pandangan mereka ke langit di dalam sholat, atau Allah Subhanahu wa taala akan mengambil penglihatan mereka. Maksudnya jadi sebab mereka buta. Karena di masa lalu itu para sahabat, ya, akidahnya, keyakinannya yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allah itu di langit. Jadi semana orang-orang musyrikin berdahulu, mereka beribadah melihat sembahannya, kan, patungnya, Tuhan-Tuhan yang mereka pahat. Nah, begitu masuk Islam, hawa-hawa musyriknya itu masih ada, karena masih baru masuk Islam. Sehingga ketika mereka sholat, selalu harapannya satu antara sholat tiba-tiba Allah nongol di atas langitnya. Seperti itu. Sehingga ditegurlah mereka oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka tidak mengangkat lagi pandangannya ke atas langit. Nah, dari hal yang kita pahami dari beberapa penyebutan dalil, maka ketika sholat itu kemana arah pandangan kita? Nah, boleh dia memandang ke depan, boleh ke tempat sujud, yang tidak boleh ke atas, ke kiri dan ke kanan. Kenapa kita katakan boleh memandang ke depan? Karena secara nas, kita katakan secara nas sahih yang sharih tidak ada perintah melihat ke tempat sujud. Yang dinukil hadis yang kuat, yang dinukil oleh Imam Al-Hakim dan beliau katakan sahih di atas syarat Bukhari dan Muslim adalah Nabi SAW ketika masuk ke Ka'bah. Beliau sholat di dalam Ka'bah. Lalu pandangan beliau selalu mengarah ke tempat sujudnya sampai akhirnya beliau keluar dari Ka'bah. Hanya ini dalil yang paling kuat yang mengatakan Nabi SAW melihat ke tempat sujud. Dan itu pun kondisinya beliau sholat di dalam Ka'bah. Pahami? Jadi, dan sebagian mengatakan bahkan asal riwayat Abu Hurairah ketika bertanya tentang kemana saya melihat ke sholat ya Rasulullah, ke tempat sujud. Tapi kata Abu Hurairah, ya Rasulullah itu berat karena dia harus menundukkan kepala. Baik. Dan kata Nabi SAW, jangan lakukan kecuali di sholat wajib. Tapi dalilnya pun bukanlah dalil yang sahih. Sehingga sebagian para ulama mengatakan boleh dia menghadap ke depan kalau ternyata menunduk ke bawah itu berat bagi dia. Baik, bagian ke-9, hukum meninggalkan sholat. Ya, hukum meninggalkan sholat. Barang siapa meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya, disepakati kafir murtad karena mendustakan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, barang siapa meninggalkan karena malas atau meremehkannya, maka pendapat yang sahih bahwa dia juga kafir bila meninggalkannya terus-menerus dan meninggalkannya secara keseluruhan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din." Kalau mereka taubat dan mendirikan salat, menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara kalian dalam agama. Mafhumnya mukhalafahnya yang dipahami kebalikan dari ayat ini, kalau mereka tidak taubat dan tidak menegakkan salat, berarti mereka bukan saudara kalian. Amin. Ini dalilnya. Kemudian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami, antara kita dan mereka orang musyrik adalah salat. Maka siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kafir. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna bainar rajuli wa bainasy syirki wal kufr tarkus shalah." Pembeda antara seorang lelaki dan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Nah, kemudian beliau kasih kesimpulan, barang siapa yang kadang-kadang sholat dan kadang-kadang meninggalkannya atau melaksanakan salah satu sholat fardu atau dua sholat fardu saja, maka secara zahir dia tidak kafir, sebab dia tidak meninggalkannya secara keseluruhan. Sebagaimana teks hadis yang berbunyi tarkus shalah yang terakhir baca, "Inna bainar rajuli wa bainasy syirki al-kufur tarku as-shalah." As-shalah dimaksudkan lafaz salah itu memiliki alif lam, sehingga dibaca as-salah. Nah, alif lam dimaksudkan dengannya alif lam al-istighraqiyah, artinya masuk seluruh salat. Dengan dikatakan meninggalkan salat, maksudnya dia meninggalkan seluruh salat walaupun dia tidak mengingkari wajibnya. Maka
dikatakan mereka kafir. Tapi kalau dia masih mengerjakan sholat wajib, atau mungkin masih mau sholat Jumat misalnya, lahirnya tidak kafir. Dan ini yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani, selama dia masih mau sholat, walaupun mungkin tidak semuanya, masih dalam beberapa waktu dia masih sholat, maka dia tidak kafir. Baik. Karena secara asal itu dalam sebuah kaidah dalam syariat, masabata biyakinin la yartafi illa biyakin. Apa yang telah tetap karena keyakinan tidak akan bisa terangkat kecuali dengan keyakinan juga. Jadi secara asal dia ada seorang muslim, dia masih sholat. Apa dia hukumnya kafir? Tidak, masih meragukan karena dia masih sholat. Tetapi kalau dia tidak pernah sholat, ini menghilangkan keraguan bahwasanya dia menghilangkan keraguan dia muslim karena nggak pernah sholat sama sekali. Sama seperti yang terjadi pada sebagian firqah masyarakat yang kejauhan mungkin yang mengaku Islam tapi tidak pernah sholat. Ya, Allahu a'lam bishawab. Baik, Bapak selanjutnya sholat jamaah. Halaman 125. Salat jamaah. Ya, kenapa kita ambil salat jamaah? Ya, karena ini menjadi rutinitas kita seharian dari yang namanya salat wajib. Ya, salat jamaah di masjid adalah salah satu syiar dari syiar Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu berfirman, "Irka'u ma'ar rakin." Rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Dan salah satu hikmahnya dengan orang bersolat berjamaah itu, orang itu bisa saling mengenal. Dan Masya Allah, salah satu hikmahnya juga, sebagian itu saling mengetahui kondisi antara satu dengan yang lain, si fulan atau sehat, si fulan keadaannya baik-baik saja, karena adanya sholat berjamaah. Dan apalagi mungkin di masa kita sekarang, pemukiman yang elit itu, yang istilahnya tetangga sebelah rumah yang nggak saling kenal, yang memungkinkan mereka saling kenal kalau mereka sama-sama ketemu di masjid. Itu salah satu hikmah dari salat jamaah. Dan di Saudi sana itu, bahkan di Saudi Arabia, di sebagian negara Arab itu, ketika ada orang-orang yang punya hajat, mereka kadang umumkan di masjid. Entah dia hajatnya beneran karena hajat atau kerjaannya memang minta-minta. Ya. Jadi kadang mereka bawa surat dari keterangan dokter, begitu imam salam warahmatullah, berdiri mereka. Assalamualaikum warahmatullah, ikhwana fillah, saudara-saudara sekalian, saya saudara kalian, saya dari sini, saya dalam kondisi terdesak. Saya butuh begini, ini ada surat dari keterangan dokter dan seterusnya. Habis itu dia duduk dekat pintu masjid. Jadi siapapun yang ingin ngasih. Yang seperti itu. Bahkan ada teman cerita di salah satu masjid di Yaman itu, ada salah seorang jemaah memang benar kehilangan entah kecurian dan dia tidak berada di kampungnya. Begitu sampai di masjid tersebut, masjidnya Syekh, salah seorang masyayikh Yaman. Beliau masuk, dia berdiri, begitu imamnya salam, orang tersebut berdiri, duduk lagi, terus berdiri lagi, kayak ragu untuk ngomong. Kemudian pada akhirnya dia berdirikan diri ngomong, saya mengalami kecurian, kalau saya hilang, saya mau keperluan saya seperti ini dan seperti itu. Maka syekhnya yang hadir ketika itu, tolong dia, ini orang jujur. Karena dia ada hajat, karena kelihatan dia bukan dengan pedenya, Assalamualaikum, saya punya hajat ini enggak. Ragu, ada rasa malu untuk meminta. Jadi syekhnya menganggap orang ini jujur, tolong dibantu. Dan karena orang-orang sering mengumpul di masjid pun, Nabi pun perhatikan para sahabat beliau yang selalu di masjid. Bahkan sampai seorang wanita yang sering membersihkan masjid pun Nabi perhatikan. Jadi dalam sebuah hadis yang disebutkan, kanat imra'atun takumul masjidah. Di masa Nabi SAW ada seorang wanita yang senantiasa membersihkan masjid Nabi SAW. Sampai beliau perhatikan beberapa hari wanita tersebut tidak kelihatan lagi. Nabi bertanya kepada para sahabat,
Kemana wanita tersebut? Maka para sahabat, ya Rasulullah, dia telah meninggal dan kami pun menguburkannya di malam hari. Maka Nabi SAW, awala adantumuni, kenapa kalian tidak beritahu saya? Kenapa kalian tidak beritahu saya, kata Nabi SAW. Maka Nabi SAW pun dikatakan mendatangi kuburan wanita tersebut. Nah, ini salah satu hikmah dari yang namanya sholat berjamaah. Dan juga salah satu sebab di mana hati-hati kaum muslimin itu bisa bersatu. Karena Nabi SAW pernah bersabda, la tusawwunna sufufakum aw la yakhtalifanna Allahu qulubakum. Benar-benar kalian akan meluruskan saf kalian atau Allah akan membuat hati kalian itu bercerai-berai. Hanya gara-gara saf tidak lurus hati bisa bercerai-berai. Lalu bagaimana kalau dia tidak ke masjid? Maka sangat mungkin hati itu lebih bisa tercerai-berai. Kemudian di antara fadilahnya kata Nabi SAW, salatul jamaah afdal min salatil fadli bisab'in wa isyrina darajah. Salat jamaah itu lebih afdal daripada salat wajib, daripada salat sendiri sebanyak 27 derajat. Dan dalam riwayat lain dikatakan 25 derajat. Apa yang dipahami darinya? Itu maknanya keberkahan. Maksudnya apa? Gambaran sederhana. Kalau dia lebih baik sebanyak 27 kali, kita coba perluas wilayah. Artinya ketika ada orang yang sholat berjamaah sekali, ada orang yang sholat berjamaah selama setahun, maka sholat jamaahnya itu setara dengan orang yang mengerjakan sholat sendiri selama 27 tahun. Itulah kalau kita perluas jangkauan, ya, memahami. Sehingga ketika ada orang yang sholat sendiri, dia butuh sholat dengan sholat yang sama sebanyak 27 kali untuk menyamai pahala orang yang sholat berjamaah di masjid dengan sholat yang sama selama satu kali. Itulah keberkahan. Dan juga hadis yang selanjutnya Nabi SAW bersabda, as-salatu rajul fi jama'ati fil jama'ati yudha'af ala salati fi baiti wa fi suqihi 25 dhaifa. Salat seorang berjamaah itu lebih dilipat gandakan daripada salatnya di rumahnya dan di pasarnya sebanyak 25 kali. Maksudnya di pasarnya, karena sebagian pedagang itu lebih memilih menjaga kiosnya karena mungkin takut adanya pencurian. Mereka lebih memilih sholat di kiosnya. Dan itu banyak kejadian, khususnya di pasar-pasar. Nah, Nabi SAW menunjukkan ilahnya. Wa dzalika annahu idza tawadda fa ahsana al-wudu'a. Demikian itu, kalau dia berwudu dan memperbaiki wudunya, thumma kharaja ila al-masjid, kemudian keluar dari masjid, la yakhruju ila shalah. Tidak mengeluarkan dia dari masjid kecuali dari rumahnya kecuali untuk salat. Lam yakhuttu khutwatan illa rufiyat lahu biha darajah. Maka tidaklah dia melangkahkan satu kaki kecuali akan dihitung dengannya satu derajat, satu pahala. Wa khatta anhu biha khati'atan, dan akan dihapus dengannya satu dosa. Fa idza shalla lam tazalil malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musalla. Kalau dia salat, maka senantiasa malaikat itu bersalawat kepadanya selama dia masih berada di tempat salatnya. Baik. Di dalam riwayat lain dikatakan, wa innal malaikata la yusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu ma lam yuhdis. Taqulu Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Dan sesungguhnya malaikat itu akan senantiasa bersalawat kepada salah seorang di antara kalian bagi yang hadir salat berjamaah selama dia di tempat salatnya dan belum berhadas. Malaikat itu berucap, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni dia dan ya Allah rahmati dia. Faedah yang kita ambil juga, hendaknya orang kalau selesai sholat jangan tergesa-gesa dia keluar. Minimalnya dia duduk sebentar, sebatas mungkin membaca Astaghfirullah 3 kali, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Tujuannya apa? Ya, sekedar ada waktu di mana malaikat itu mendoakan dia. Karena malaikat mendoakan dia dengan kalimat Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni dia dan ya Allah rahmati dia. Baik. Selanjutnya hukum salat berjamaah. Hukum salat berjamaah wajib. Menurut ahli hadis mazhab Hanabila, kecuali mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i memandangnya sunnah muakkadah. Sunnah
Maafkan. Nah, salah satu dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza kunta fihim fa aqamta lahum as-salata faltaqum ta'ifatun minhum." Kalau kamu berada di tengah-tengah mereka, wahai Muhammad, dan engkau salat untuk mereka, maka hendaknya ada satu kelompok dari mereka yang berdiri bersama. Nah, sisi pendalilannya ini perintah dalam kondisi khauf, perang. Mereka tetap menjaga salat berjamaah. Maka demikian pula kondisinya ketika mereka dalam keadaan aman. Maksudnya apa? Ya, karena saking pentingnya jamaah itu, walaupun perang tetap diusahakan ada jamaah. Hanya saja bagi jamaahnya itu terbagi menjadi dua, ada yang berjaga, ada yang sholat berjamaah. Maka demikian pula kalau kondisinya aman, lebih utama lagi kita untuk berjamaah. Dan di dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, "As-salatu ala munafiqin al-isya, salatul isya wa salatul fajr." Ya, salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihi ma la atauhuma walau habwa. Andai kata mengetahui apa fadilah yang ada di dalam salat subuh dan salat isya itu, maka pasti mereka akan mendatanginya walaupun merangkak. Subhanallah, kalimat walaupun merangkak. Kira-kira apa yang bisa membuat kita merangkak dari rumah menuju masjid? Coba kira-kira apa ya? Mungkin tergambar dalam pikiran kita. Sembako? Mungkin kita merangkak dari rumah ke masjid? Enggak lah ya, sembako. Receh sembako. Atau pembagian mobil misalnya, gratis nih mobil. Mau merangkak ke masjid? Ya mungkin sudah ada plego yang kayaknya saya merangkak aja ke masjid. Penting dapat mobil. Nah, apapun yang mungkin kita pikirkan untuk merangkak ke masjid, itu pastilah sesuatu yang besar. Ya, sampai untuk kehidupan dunia pun kita bingung mencari sesuatu yang bisa menggambarkan kenapa kita mau merangkak ke masjid. Dan ya, kamu dikasih satu kerajaan, mau merangkak ke masjid, masih ragu-ragu. Artinya masih ada yang lebih besar yang kita harapkan untuk membuat kita merangkak ke masjid. Dan kata Nabi SAW, andai kata mereka tahu, artinya fadilahnya itu jauh dari yang mungkin bisa kita bayangkan. Sampai kita bahkan mau merangkak ke masjid karena fadilah salat tersebut. Nah, kemudian kata Nabi SAW, walaqad hamamtu an amura bis salati fatuqam, thumma amura rajulan fayusalli bin nas. Maka saya sungguh sangat berkeinginan untuk memerintahkan agar salat itu ditegakkan, dan aku memerintahkan orang yang lain untuk sholat mengimami manusia. Maksudnya Nabi SAW tidak menjadi imam. Summa antaliqa ma'iya birijalin ma'am huzamun min hafam. Kemudian saya berangkat dan bersama saya sekelompok lelaki yang mereka membawa beberapa ikat dari kayu bakar. Ila qaumin la yashhaduna as-salat. Kepada kaum yang mereka tidak menghadiri sholat berjamaah. Au harriqa alaihim buyutahum binnar. Saya akan bakar rumah mereka dengan api. Jadi Nabi SAW sangat berkeinginan supaya andai kata tidak ada kewajiban beliau, amanah kepada beliau untuk menjadi imam, beliau akan perintahkan orang lain imam, dan beliau akan keliling membawa kayu bakar untuk membakar rumah-rumah mereka yang tidak keluar ke masjid. Ini dalilnya yang mengatakan tentang wajibnya sholat berjamaah. Tapi dibantah sama mazhab Syafi'i. Ya, ini sekedar refreshing. Artinya jamaah kita itu, sholat jamaah kita jangan fokus kepada hukumnya. Fokuslah karena dia ada keberkahan dalam sholatnya, dan tentulah fadilah yang lain di dalam yang tidak bisa kita gambarkan, yang Nabi SAW pun hanya bisa menggambarkan. Andai kata mereka tahu, merangkak ke masjid pun mereka mau. Nah, jadi kita bukan fokus pada hukumnya. Jadi sekarang kita membahas hukum, lebih kepada menambah wawasan. Dibantah sama ulama Syafi'iyah. Kenapa? Lah, kalau Nabi SAW keluar membakar rumah-rumah orang yang tidak hadir sholat berjamaah, berarti apa? Nabi nggak sholat berjamaah dong. Benar kan? Kalau Nabi nggak sholat berjamaah, berarti sholat berjamaah nggak wajib. Kalau gitu turun kedudukannya menjadi
Sunnah muakkadah. Karena saking muakkadahnya, Nabi SAW pun keluar untuk mengancam membakar rumah-rumah mereka yang tidak keluar salat berjamaah. Nah, kemudian dalil yang lain tentang seorang sahabat yang buta. Pernah dengar ya? Seorang sahabat yang buta datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, boleh saya tidak sholat berjamaah? Karena Nabi melihat dia buta, ya udah, kamu dapat uzur. Kemudian seketika Nabi panggil lagi, hal tasma'un nida, kamu dengar azan? Ya Rasulullah, saya mendengar. Maka kata Nabi SAW, fa'ajib. Kalau begitu jawab. Maksudnya datang ke masjid. Kata orang-orang mazhab Syafi'i, tidak. Maksudnya itu jawablah azan. Bukan jawab dengan menghadiri sholat, tetapi jawablah azan. Sehingga mereka mengatakan yang benarnya adalah sunnah muakkadah. Allahu a'lam. Dan sekali lagi kita katakan ibadah kita kepada Allah bukan karena dia sunnahnya atau wajib, tapi karena ada yang kita harapkan dalam ibadah tersebut. Karena secara umum hal yang membuat kita bisa istiqomah terhadap sebuah amalan, satu, karena kita meyakini dia wajib. Yang kedua, karena ada hal yang kita harapkan dari amalan tersebut. Ya, seperti misalnya puasa. Kenapa kita bisa istiqomah menjalankan puasa walaupun siang-siang lemas? Seperti yang kita kasih contoh, makannya sahur, masih di tengah tenggorokan udah azan, nggak sempat minum seret, tetap aja mau puasa. Atau ketiduran, nggak sempat makan sahur, tetap aja mau puasa. Kenapa? Karena kita meyakini dia wajib. Nah, yang kedua, kenapa karena ada hal yang kita harapkan dari selain dari perkara wajib itu, seperti pada sholat tarawih. Kenapa kita istiqomah sholat tarawih? Walaupun dalam beberapa keadaan kita izin dan tidak masuk masjid, mungkin karena kesibukan, pilihan besoknya masih aja tetap datang, enggak juga berhenti. Kenapa? Karena ada pahala balasan yang kita harapkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka demikianlah memandang seluruh syariat yang ada, termasuk diantaranya memandang masalah sholat berjamaah. Oleh karena itu, kalau antum dalam kondisi seperti ini, insya Allah hati itu lebih lapang. Kalau misalnya di dalam rumah, misalnya ada saudara yang datang, adik, giliran azan, dia tidak ke masjid, berdosa. Kamu berdosa, tidak pergi ke masjid, munafik. Astagfirullah. Artinya dengan adanya khilaf seperti ini, itu hati agak sedikit lebih lapang, lebih bisa kita menerima kondisi mereka. Karena itu saya sendiri pribadi, ya, saya baru tahu ada satu ustadz yang berpendapat, ustadz sunnah ya, yang berpendapat mengatakan sholat berjamaah itu sunnah muakkadah. Dan di masa sekarang melihat kondisi masyarakat, hatinya itu lebih cenderung berpendapat sunnah muakkadah. Ya, tapi jangan ditahzir, tolong ya ditahzir. Ini hanya pendapat fikih. Pendapat fikih. Seorang itu boleh menentukan, dan dengan memilih pendapat sunnah muakkadah itu, saya lebih lapang melihat orang-orang yang sholatnya masih bolong-bolong misalnya, atau alhamdulillah dia masih mau sholat walaupun dia tidak ke masjid. Karena kalau kita menerapkan wajib, bingung juga kita harus mensikapi. Karena kita punya kewajiban untuk menasihati, benar kan? Masa kita harus datang ke masjid? Kalau kamu tidak ke masjid, kamu munafik. Nggak bisa seperti itu. Ya, karena ada hikmah dalam dakwah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, di sini belum sebutkan sisi pendalilan. Pertama, tentang sisi pendalilan kenapa wajib. Pertama, Nabi mensifati orang yang berpaling dari sholat berjamaah dengan sifat munafik. Dan sedangkan orang yang menyelisihi apa yang sunnah tidak dihitung munafik, berarti bahwa mereka berpaling dari sesuatu yang wajib. Yang kedua, Nabi SAW berniat menghukum mereka karena ketidakhadiran mereka dengan cara membakar. Andai kata dia sekedar perkara sunnah, tidak akan mungkin semarah itu Nabi SAW pada mereka yang tidak hadir sholat berjamaah. Nah, ini di antara hadis-hadisnya. Kita sebutkan tadi tentang sahabat yang buta. Laki-laki buta yang tidak ada yang menuntunnya ke masjid, minta izin kepada Nabi SAW untuk sholat di rumahnya. Dan Nabi SAW berkata, atasma'un nida, kamu dengar azan? Kata sahabat tersebut, qala na'am, ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, ajib, jawablah. Ya kan?
jawablah. Itu dalam sebagian riwayat hadisnya ajib ha. Ada lafaz, ada tambahan domir ha. Nah, ha domir itu secara asal dalam kaidah bahasa Arab itu pasti kembali kepada yang dekat. Apakah ha itu kembali kepada sholat atau kembali kepada azan? Nah, dari konteks kalimatnya, haknya itu paling dekatnya kembali kepada azan. Karena itu mazhab Syafi'i mengatakan maksudnya enggak, maksudnya jawab azan, bukan jawab sholat. Nah, la ajidu laka rukhsah. Nah, saya tidak mendapati bagimu rukhsah. Adanya kalimat rukhsah ini hadis datang dalam beberapa riwayat. Ada tambahan lafaz domir ha, ada yang tidak. Namun riwayat yang disebutkan di sini adalah riwayat yang disebutkan oleh Imam Muslim, hadisnya sahih, sehingga ketika mereka mengatakan wajibnya juga ya bukanlah hal yang salah. Karena Nabi SAW mengatakan saya tidak mendapati bagimu rukhsah. Walaupun kalau kita perhatikan nas-nas yang lain, orang buta itu sangat mungkin dia terjatuh di jalan, kesandung. Pokoknya banyak hal yang mendorong mungkin menghampiri dia. Kalau dia masih bisa sampai masjid, alhamdulillah. Tapi kalau nyasar, sesudah jalan berat malah kok nggak sampai masjid, dan nggak ada yang tuntut, kan gitu. Nah, sementara Nabi SAW dalam sebagian keadaan memberikan orang rukhsah tidak ke masjid gara-gara hujan. Ya, hujan. Ya, kayak itu ya terkait dengan masalah wajib tidaknya kembali kita sebutkan lebih kepada hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya berdasarkan sabda Nabi SAW, man sami'an nida falam yujib fala salata lahu illa min udhrin. Siapa yang mendengar azan kemudian dia tidak menjawab, maka tidak ada salat baginya kecuali karena uzur. Maksudnya tidak ada salat. Ya, di sini maknakan dinafikan salat. Namun para ahli hadis yang mensyarah hadis mengatakan maksudnya tidak ada nilai pahala salat yang sempurna kecuali karena uzur. Dan berkata juga Abdullah bin Mas'ud, "Walaqad ra'aituna ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq." Dan kami telah melihat tidak ada orang yang meninggalkan salat berjamaah kecuali dia munafik yang kami betul-betul tahu dia orang munafik di kalangan para sahabat. Dan salat berjamaah itu wajib bagi laki-laki, adapun bagi wanita hukumnya sunnah. Kata Nabi SAW, "Wa buyutuhunna khairul lahun." Dan rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. Walaupun kalau wanita ingin ke masjid, maka tidak boleh dilarang. Kata Nabi SAW, "La tamna'u ima Allahi masajidallah wa buyutuhunna khairul lahun." Jangan kalian melarang hamba-hamba Allah yang wanita dari masjid-masjid Allah, walaupun rumah mereka itu lebih baik. Wallahu ta'ala bissawab. Jadi besok kita lanjut bagian selanjutnya, bagian kedua. Apa ya? 2 hari selesai. Enggak lah, enggak bisa disamakan. Karena wallahu alam juga bantal juga mungkin terlalu tebal. Kemudian secara asal itu ini sebenarnya apa? Kembali kepada masalah pembahasan dalam ilmu fikih dikenal istilah maslahatul mursalah. Maslahat yang tidak disebutkan tetapi kalau diadakan boleh. Seperti misalnya menarik garis untuk pembatas saf. Itu tidak pernah disebutkan keberadaannya. Boleh kan? Karena dia ada maslahat maka boleh. Begini mungkin juga mungkin karpet khususnya di masa kita ini dingin lantai kan. Nah, ketika orang sholat di tempat dingin, maka dengan adanya karpet itu akan lebih menambah kekhusyuannya. Nah, adapun keberadaan bantal tidak didapati hal yang selain dari keberadaan bantal itu kecuali hanya masalah kenyamanan dan tempat sujud. Dan yang selanjutnya pastilah menghalangi dia dari menempelkan anggota sujudnya ke lantai. Dan terkait dengan masalah sejadah itu ada nas, saya lupa dalilnya.
tentang keberadaan sejadah. Ya, sejadah itu ada dalilnya. Saya lupa. Nanti saya coba cari-cari dulu tentang keberadaan sejadah. Nah, sejadah itu dikiaskan dengan karpet. Adapun bantal tidak ada. Tidak ada asalnya. Allahu a'lam. Ya. Kalau sholat terus ngantuk, ya yang pertama ya. Kalau sholat ngantuk, batal atau tidak? Jawabannya, ya tidak batal, tidak batal. Apalagi kalau ngantuknya ngantuk yang ringan. Kecuali ngantuknya berat, tidak dikatakan batal, tetapi lebih baik dia tidur. Ya. Karena kita sudah sebutkan pembatal sholat itu jelas. Ketika dia tidak ada dalam pembatal sholat, berarti secara asal sholatnya tidak batal. Kemudian selanjutnya dia sholat masbuk, terus masbuk 1 rakaat, giliran imam salam ikutan salam, itu sangat mungkin terjadi. Nah, kadang kita refleks kan gitu. Apalagi imam sholat di Masjidil Haram misalnya, wah bagus bacaannya, Syekh Sudais. Begitu salam Syekh Sudais ikut juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenang hatinya, khusyuk. Saking khusyuknya lupa kalau ternyata dia masuk 1 rakaat. Nah, ketika seperti itu dia cukup menambah 2 rakaat. Ini kisah terjadi di masa Nabi SAW tentang kisah Dzulyadain. Nabi SAW ketika itu sholat duhur 2 rakaat. Nah, ketika beliau salam, para sahabat yang lain itu diam karena mereka menyangka mungkin ada wahyu baru turun dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi si Dzulyadain ini itu dengan spontan, ya Rasulullah, aku siratis salatu am nasid. Ya Rasulullah, itu salat tadi, salat duhur itu diqasar apa engkau lupa? Kata Nabi SAW, tidak, saya tidak mengqasar, tidak lupa. Kalau bal nasid, tidak ya Rasulullah, bahkan engkau lupa, engkau salat 2 rakaat. Maka kata Nabi SAW pada para sahabat, as-sadaqah Dzulyadain, benar enggak si Dzulyadain itu? Kata para sahabat, iya Rasulullah, dia benar. Maka Nabi SAW pun sholat menambah 2 rakaat, kemudian beliau sujud sahwi sebelum salam. Berarti yang adalah dia cukup menambah rakaat yang tertinggal. Berarti dia sholat hanya 1 rakaat, tidak perlu mengulang. Tapi kalau dia ingin mengulang juga nggak ada masalah. Allahu a'lam. Ya. Kalau misalnya kita masuk luar biasa, jadi kita harus mengalami luar biasa. Ketika itu baca suratnya itu apakah surat atau sisa dunia itu nggak usah baca lagi? Ya, dohirnya nggak membaca lagi, karena secara asal juga membaca surah juga sunnah. Tapi tempat membaca surahnya itu hanya di 2 rakaat pertama. Sementara dia yang tersisa adalah 2 rakaat terakhir, sehingga tidak ada surah. Kecuali yang mungkin masbuk 3 rakaat, berarti dia masih ada 1 rakaat, di situ sunnahnya dia membaca surah. Maka di situ dia membaca surah. Allahu a'lam. Ketika kita sholat berjamaah ada kemarin itu ada yang sunnahnya ketika itu di kedua ya, ketiga itu 3 setelah lihat itu kan mengangkat tangan lagi. Nah, ketika kita masbuk itu hitungannya yang mana? Apakah hitungan kita yang 2 ketiga atau hitungan yang bisa kita lakukan? Boleh salah satu dari kedua. Tapi kalau dia boleh, artinya dia mengikuti imam, karena keumuman sabda Nabi SAW, inna maju'ilal imam wa li'utamma bih. Sungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Boleh juga dia menghitung berdasarkan bilangan dia. Cuman yang zahir, yang lebih kuat sebenarnya dia mencukupkan diri dengan imam. Karena kalau misalnya seperti itu, kita paham, apa hukum mengangkat tangan sebenarnya? Sunnah. Kalau dia hukum mengangkat tangan sunnah, sama seperti membaca surah juga itu sunnah. Lalu apakah kita dianjurkan misalnya, kita masbuk nih 3 rakaat. Nah, di rakaat yang selanjutnya itu kan baru 2 rakaat. Nah, imamnya itu udah nggak baca surah. Dan apakah kita harus baca surah? Jawabannya tidak. Kalau begitu demikian pula yang tadi. Maka afdolnya, zahirnya dia mengikuti imam. Kalau usah dia angkat tangan lagi. Allahu a'lam.
Oke. Ya soalnya kemarin nyalip, akhirnya banyak pertanyaan udah kejawab kemarin. Padahal belum sampai pembahasannya. Wih, panjang Masya Allah. Ya? Saya baca dulu. Takutnya tidak cocok untuk konsumsi publik. Jadi di dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah mempermisalkan tentang orang yang mengikat rambutnya itu seperti orang yang sholat dengan kondisi kedua tangannya diikat ke belakang. Ya, ini kembali kepada makna tentang la nakuffu thawban wala sya'ran. Kami tidak menahan rambut, menahan pakaian, maksudnya dilipat dan yang semisalnya. Demikian pula menahan rambut. Karena itu maksudnya hadis ini kembali kepada larangan yang tadi. Larangan yang tadi. Adapun masalah perempuan boleh nggak dia mengepang rambutnya misalnya, maka hal tersebut itu boleh. Bahkan diantara menjadi kekhususan para wanita adalah mereka mengikat rambutnya. Pernah kita sebutkan di kisah mandi wajibnya Ummu Salamah, beliau bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya ini kepangannya berat. Tahu lah karakter rambut orang Arab itu brekil, ya kan? Ya, ikal. Sehingga mereka kalau mengepang rambutnya itu agak sedikit berat. Boleh nggak kepangan saya itu saya nggak buka? Ya, kata Nabi SAW boleh sebatas dia, tapi dengan catatan dia mengambil air, memasukkan ke menyela-nyela sampai kena kulit kepalanya, sehingga wanita boleh mengikat rambutnya. Allah alam. Kemudian yang kedua, nasihat tentang masa depan. Masya Allah. Kita mungkin semua melewati. Saya termasuk hal yang agak sempat bingung tentang masa depan. Ya, ini mungkin kita alami. Mulai kita yang masih muda-muda tentang gimana nanti ke depan. Kamu setelah belajar mau jadi apa? Dengan kan antum, saya satu orang teman di pondok. Ya karena kita fokus belajar, ada satu warga sekitar situ, bodinya kekar. Dia kayaknya rajin fitness atau memang orang gym gitu. Cuman yang mencurigakan karena bahasanya terlalu lembut. Bahasanya terlalu lembut. Nah, teman itu cerita, saya itu ditanya sama dia. Katanya, kalian kalau lulus dari pondok mau apa, kerja apa? Jadi saya juga bingung, nanti aja lah kalau alam. Nah, jadi, kalau ini cerita teman. Kalau saya sendiri pribadi, sebelum ngaji, pikirannya saya harus jadi tentara. Kalau saya tidak jadi tentara, saya tidak akan tahu saya jadi apa. Giliran saya ngaji, kita pasti bingung. Tidak semua kerjaan itu mungkin bisa kita kerjakan. Gitu. Apalagi orang lagi semangat belajar nih, wah tidak boleh ikhtilat dan seterusnya kan. Nah, sehingga sampai pada kesimpulan, saya ngelihat ada beberapa ikhwan itu mereka jual sayur. Setelah jual sayur, mereka keluarnya agak pagi. Jadi begitu balik mungkin sekitar jam 9, jam 10, datang ke pondok, sisa jualannya itu diserahin ke pondok. Untuk lumayan membantu untuk logistik pondok. Nah, melihat mereka itu, wah sepertinya kalau saya jadi penjual sayur, saya punya banyak waktu. Saya pastinya apa? Saya bisa jualan sayur dulu. Setelah itu saya bisa balik ke pondok, belajar. Kalau sudah bisa ngajar, saya akan ngajar. Kan gitu. Sederhana kan? Tapi ya, tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Allah punya rencana lain. Allah bukakan saya pintu, ikut yang pernah ketemu Ustaz Luqman.
bareng beliau ngajak saya ke pondoknya Tanwirus Sunnah, kemudian merintis. Nah dari merintis itu pun belum kepikiran saya mau jadi apa nanti. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala kasih jalan, ternyata Anda bisa berangkat ke Saudi. Setelah pulang dari Saudi, itu pun bingung. Pulang ke Indonesia saya jadi apa? Ternyata saya ketemu juga dengan orang Bogor sini. Kan? Nah, akhirnya kita ketemu di sini. Ringkas cerita, anak ketemu antum semua di sini. Maksudnya apa? Kekhawatiran itu mungkin ada, tetapi teruslah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin percaya Allah tidak akan mungkin menyia-nyiakan hambanya dalam keadaan dia beriman. Orang kafir aja dikasih makan, mana orang beriman tidak dikasih makan. Kemudian selanjutnya, yakin dan dimanapun kita berada, pasti Allah punya hikmah yang besar. Pasti Allah punya hikmah yang besar. Tinggal menunggu. Allah pasti yang buat. Sangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sebelum ke Saudi, setiap kali ada tabligh akbar masyayikh itu, saya telepon orang tua sana. Pak, Bu, ini akan kalau bisa anaknya dijemput. Diajak tabligh akbar. Siapa tahu mereka bisa ketemu syekh-syekh sunnah gitu. Akhirnya banyak yang pulang, sebagian yang tidak berangkat, anak yang tinggal jaga pondok. Maksudnya nggak bisa ikut tabligh akbar. Kalau ditinggal, nggak ada yang jaga pondok, anak-anak orang terlantar. Sambil keadaan seperti itu saya mengharap, siapa tahu Allah Subhanahu Wa Taala nanti bawa saya ke negerinya mereka. Ya kadar alhamdulillah saya berangkat, semua masyayikh yang datang tabligh akbar di tempat itu ketemu saya di sana, duduk bareng. Saya nggak perlu berdesak-desakan sama seperti ikhwan, rebutan mau salaman, enggak. Ketemu kita salaman baik-baik, ngobrol. Ya Masya Allah. Artinya selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah takut masa depan. Dan yakin dan percayalah selama kita masih punya kemampuan untuk berusaha, pasti Allah kasih. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Inna lanansuru rusulana walladzina amanu, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin." Sungguh kami pasti akan menolong Rasul kami dan orang-orang yang beriman, dan adalah sebuah kepastian kami pasti akan menolong orang-orang yang beriman. Ya, jangan terlalu khawatir tentang masa depan. Selama kita masih diberi Allah Subhanahu Wa Taala tangan untuk berusaha, insya Allah kita masih bisa berusaha. Kemudian selanjutnya, dilema antara kita mondok atau sementara orang tua menyuruh bekerja. Kalau masih memungkinkan dia menggabung keduanya, insya Allah itu lebih baik. Tetapi kalau dia sampai pada titik tidak bisa memilih, dia ikuti perintah orang tuanya. Insya Allah setelah itu, kalaupun dia belajar, ilmu itu akan lebih berberkah sama dia. Kenapa? Berbakti kepada orang tua itu wajib. Demikian pula menuntut ilmu itu wajib. Tetapi kedudukan berbakti kepada orang tua itu lebih tinggi derajatnya ketimbang menuntut ilmu. Salah seorang ulama, Syekh Al-Hafidh Al-Hakami, beliau pengarang lupa nama kitabnya, cuman Al-Hafidh Al-Hakami rahimahullah. Beliau dikenal itu ulama sangat cerdas. Mulai dari umur belasan tahun beliau sudah nulis kitab Ma'arijul Qabul. Itu membahas tentang masalah tauhid. Itu di awal-awal kali belajar, beliau dilihat sama seorang alim, dilihat sama gurunya. Ini anak potensial sekali. Mau diajak. Tetapi beliau sendiri minta izin. Saya belum bisa, saya ada orang tua yang harus saya jaga. Karena beliau memutuskan untuk berbakti kepada orang tua. Begitu selesai, Allah takdirkan orang tuanya wafat, beliau belajar dan didapati beliau yang paling cepat berkembang, paling cepat masuk hafalannya, paling cepat keluar tulisannya. Karena semua teman-temannya yang hafal. Karena itulah jangan juga jadikan alasan bahwasanya saya ngaji, saya belajar sunnah, saya harus belajar. Lalu dengannya dijadikan alasan untuk meninggalkan baktinya kepada orang tuanya. Kalau masih memungkinkan jalan keduanya, alhamdulillah nikmat. Kalau ternyata kita sampai pada titik harus memilih, maka berbaktilah kepada orang tua. Nah, karena nanti insya Allah akan kasih kesempatan kita belajar, dan ketika kita belajar, insya Allah ilmunya jauh lebih berkah. Apalagi mungkin di masa sekarang, ya namanya belajar itu ya tidak harus hadir di majelis. Ya kita sudah bisa belajar melalui media online. Kadang ada grup-grup belajar bahasa Arab misalnya, bisa kita gabung ke situ. Ya Allah a'lam bishawab.
Cukup ya? Baik, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.